Halo para kulikers di seluruh Indonesia, apa kabarnya semuanya nih? Pasti semuanya pada baik-baik dan sehat-sehat ya kulikers. Wah nggak berasa ya kulikers, sudah hampir 1 bulan para kulikers yang sedang menjalankan ibadah puasa udah mau selesai ya ibadah puasanya, dan sebentar lagi akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Jadi hari ini khusus untuk para teman-teman kulikers yang sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri, Jengkulik akan mengulik hidangan-hidangan apa saja sih yang biasanya ada di Hari Raya Idul Fitri. Jadi yang para kulikers pengen tahu nih, walaupun yang tidak merayakan Hari Raya Lebaran, boleh juga loh nonton video ini karena hidangannya itu enak-enak loh kulikers. Yang pengen tahu apa aja sih hidangannya itu, boleh subscribe terlebih dahulu channel Jengkulik, like, comment, and share channel Jengkulik juga ya kulikers. Dan jangan lupa klik loncengnya biar tahu kalau ada video-video terbaru dari Jengkulik, biar nggak ketinggalan loh kulikers. Oke kulikers, sebentar lagi kan udah mau Hari Raya Idul Fitri nih. Pasti para kulikers banyak yang akan berkunjung ke rumah-rumah saudara atau akan ada yang open house di rumah masing-masing. Kira-kira hidangan apa sih yang biasanya sering kita temukan di Hari Raya Idul Fitri? Jengkulik akan kulik satu persatu ya kulikers. Yuk ikutin video ini sampai selesai ya. Untuk yang pertama, yang paling identik dan paling spesial dan yang paling harus ada kalau di Hari Raya Idul Fitri itu pasti yang ada namanya ketupat. Nah, seperti ini kulikers, ketupat. Seperti kita lihat ya, ketupat ini terbuat dibungkus dari daun janur dan dianyam dan berisi beras. Kenapa selalu ada ketupat di Hari Raya Idul Fitri? Karena ketupat ini melambangkan persatuan, keeratan, persaudaraan, saling menjalin silaturahmi. Jadi ketupat ini bisa mempererat persaudaraan atau kekerabatan. Jadi makanya kenapa selalu ada ketupat di Hari Raya Idul Fitri. Dan biasanya untuk ketupat ini ya, makannya kita akan potong-potong seperti ini ya kulikers. Kita akan potong-potong kecil seperti ini, lalu akan didampingin dengan kuah labu atau kuah santan labu seperti ini. Yang bisa kita lihat ya, di sini ada labunya kulikers untuk kuahnya. Ini ada labu. Atau bisa juga ditambahkan dengan kacang panjang atau buncis juga boleh. Atau misalnya mau tambahkan kentang juga bisa kulikers seperti ini. Ini ada kentang dan kuahnya itu bersantan. Bisa kita lihat ya, bersantan dan memiliki rasa gurih untuk kuahnya ini. Enak banget kulikers. Dan bisa juga kita tambahkan dengan semur daging seperti ini kulikers. Nah, ini adalah semur daging yang bisa kita tambahkan sebagai lauk tambahan untuk ketupat ini. Selain mungkin semur daging, bisa juga kulikers tambahkan dengan opor ayam ataupun ayam goreng, tergantung dengan selera dan kebiasaan kulikers masing-masing. Dan yang terakhir, kita bisa tambahkan bawang goreng kulikers biar makin wangi dan makin sedap nih ketupat sayurnya deh. Nah, di sini ada bawang gorengnya kulikers. Jadi ketupat sayur kita menjadi semakin sedap dan wangi. Pasti para kulikers sudah nggak sabar ya pengen makan ketupat nanti di Hari Raya Lebarannya. Jengkulik juga nggak sabar loh kulikers. Habis ini Jengkulik mau makan nih ketupat. Untuk selanjutnya, selain hidangan utama ketupat, biasanya ada hidangan-hidangan sampingannya, misalnya cemilannya ataupun makanan-makanan khasnya. Salah satunya di sini Jengkulik mengambil yang jadi ciri khas orang Jakarta, yaitu pasti ada namanya tape uli. Nah, tape uli ini melambangkan eratnya persaudaraan dan kekerabatan. Karena kalau kita lihat ya, dia ini erat, apa maksudnya padat, lengket. Jadi biar artinya persaudaraan itu semakin erat, lengket, dan bersatu. Dan biasanya ini tape uli yang sudah terbuka. Tape uli itu biasanya akan dibungkus dengan daun pisang seperti ini.
dan terbuat dari beras ketan. Untuk pendamping tape uli ini adalah dengan ketan ini. Nah, biasanya kalau mau makan ya, ini akan dipotong dulu, atau misalnya mau langsung, kita bisa langsung cocol seperti ini. Lalu kita makan. Kita bisa langsung cocol seperti ini. Dan kita bisa langsung makan. Dan ini rasanya enak Kulikers, manis. Ada asam-asamnya sedikit, tapi bukan asam kecut ya, tapi asam dari tapenya. Untuk rasa tape ininya pun dia tidak manis, tidak asin, tawar, dan dia akan rasanya itu digabungkan dengan tape ketan ini, jadi rasanya itu manis, enak. Dan untuk selanjutnya, biasanya untuk cemilan-cemilannya nih Kulikers, makanan ringannya selain kue kering, itu ada yang namanya kacang bawang, seperti ini. Kacang bawang ini terbuat dari kacang yang sudah dikupas, lalu digoreng dengan bawang, ataupun ada juga yang merendamnya dengan santan. Supaya kacang bawang ini memiliki rasa gurih. Biasanya ini akan menjadi sajian di hari raya Lebaran untuk para tamu-tamu untuk cemilannya. Selain kacang bawang, ada juga yang namanya biji ketapang. Nah, ini Kulikers ini namanya biji ketapang ya. Biji ketapang ini terdapat wijen-wijennya seperti di sini dan memiliki rasa manis. Biasanya biji ketapang ini rasanya manis, terus gurih, manis-manis gurih gitu. Dan untuk membuatnya ini dipotong-potong dia. Jadi pertama adonannya itu akan digulung panjang dulu. Baru pada saat digoreng dia akan dipotong-potong dan diberi wijen. Jadi rasanya ini enak banget biji ketapang ini Kulikers. Tapi untuk biji ketapang ini juga macam-macam ya Kulikers. Mungkin ada yang potong-potong seperti ini modelnya, atau ada yang model panjang-panjang juga ada ya Kulikers, tergantung kreasi masing-masing para Kulikers. Dan untuk selanjutnya, cemilan selanjutnya itu ada namanya nih akar kelapa. Biasanya akar kelapa ini bentuknya panjang seperti ini ya, seperti mirip-mirip churros ya Kulikers, cuman ini versi kecilnya, cuman dan lebih keras. Akar kelapa ini juga ada perpaduan adonan dengan wijen, rasanya pun manis dan memiliki tekstur yang renyah. Tuh, seperti ini Kulikers, renyah kuenya, sama seperti biji ketapang tadi. Akar kelapa ini biasanya dibuat dimasukkan adonannya ke dalam plastik segitiga dengan fluid, lalu baru disemprotkan pada saat digoreng. Jadi makanya bentuknya panjang-panjang seperti ini ya Kulikers. Dan untuk bentuknya pun tergantung variasi kreativitas para Kulikers masing-masing. Bisa dibikin melingkar-melingkar seperti ini, bisa mau dibikin panjang juga bisa, atau misalnya mau dibikin langsung bulat-bulat juga bisa, tergantung kreativitas para Kulikers masing-masing. Dan untuk rasa kue ini manis dan renyah. Nah Kulikers, ini adalah beberapa contoh. Mulai tadi dari pertama kita lihat ya, dan namanya yang paling wajib dan paling istimewa di hari raya Lebaran adalah ketupat sayur yang terbuat dari ketupat yang melambangkan persatuan. Dan ada juga tape uli yang melambangkan persatuan dan untuk mempererat persaudaraan juga, yang dimakan dengan ulinya. Ini namanya ulinya, dan ini tape ketannya Kulikers, makanya namanya tape ketan uli. Dan untuk cemilannya, untuk para tamu, para Kulikers bisa menyediakan kacang bawang seperti ini, karena ini rasanya gurih, asin. Jadi habis makan manis, mungkin ada yang mau mencari asin-asin, bisa dengan kacang bawang ini. Lalu ada biji ketapang juga. Biji ketapang ini memiliki rasa manis dan gurih dari wijennya. Dan ada namanya akar kelapa, dan ini dua-duanya pun renyah. Akar kelapa dan biji ketapang ini pun renyah, jadi makannya pun garing-garing gitu Kulikers. Oke Kulikers, itu adalah beberapa sajian yang biasanya ada di hari raya Lebaran selain kue kering. Mungkin di beberapa tempat Kulikers ada sajian-sajian lainnya, yang misalnya seperti ada yang menyediakan bakso, atau misalnya ada yang menyediakan makanan lain yang bisa menjadi ciri khas atau menjadi kebiasaan para Kulikers masing-masing dalam menyambut hari raya Lebaran. Oke Kulikers, demikian kulikan dari Jengkulik.
mengenai hidangan-hidangan apa saja sih yang ada di hari raya Lebaran. Wah, pasti para kulikers sekarang-sekarang ini lagi pada sibuk nih menyiapkan masakan-masakan untuk hari raya Lebaran besok. Jadi sebelumnya Jengkulik mengucapkan terlebih dahulu kepada para kulikers yang merayakan hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, dan semoga semua diberikan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Oke kulikers, ikutin terus video Jengkulik ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share channel Jengkulik. Dan klik loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Jengkulik. Terima kasih kulikers sudah mengikuti video Jengkulik. Sampai jumpa dan selamat berlibur.